Jadi durian tuh sebetulnya tidak boleh sampai kekurangan air, tapi juga tidak boleh kelebihan air. Kelebihan air ini maksudnya sampai dia membuat dia terendam sehingga menyebabkan dia terkena penyakit busuk akar nantinya. Banyak orang menanam durian biasanya mendapat kendala macam-macam. Duriannya tidak mau tumbuh stuck, terus daunnya gosong, lama-lama mati. Itu sebetulnya ada penyelesaiannya, ada caranya. Jadi kita tidak usah terlalu neko-neko, terlalu macam-macam dalam menanam durian itu. Simple aja, jangan terlalu mencari ribetnya, jangan bikin susah. Dulu saya juga ya sedikit itu nanamnya nunggu pupuk ini dulu harus ada ini, akhirnya ternyata malah membuat duriannya tidak mau tumbuh dengan baik. Awal mula dulu saya nanam itu pakai kompos atau pupuk. Nah dulu saya menanam durian itu menggunakan ya pupuk-pupuk macam-macam lah. Jadi harus lubang tanamnya segini, pakai pupuknya ini. Akhirnya malah durian saya hampir mati dulu. Ini contoh pohon duriannya dulu yang hampir mati. Nah, ini saya cabut, saya dongkel ulang karena kemarin tuh hampir mati gara-gara daunnya gosong, perlahan-lahan mau mati. Itu penyebabnya karena dulu saya nanam itu pakai pupuk kandang atau kompos, walaupun letaknya sebetulnya kita taruh jauh, misalnya mengelilingi dari lubang tanam atau malah di bawah lubang tanam. Itu tidak boleh, itu tidak perlu. Kalau durian pakai pupuk kompos apalagi pupuk kandang itu tidak perlu, karena akar durian itu sensitif sama, bukan akarnya lah, tapi karena dia ada kompos itu tadi, itu nanti ada hewan sejenis serangga nanti yang memakannya, itu nanti akhirnya ikut memakan akar si durian itu, sampai akhirnya nanti akar duriannya dia makan sehingga menyebabkan pertumbuhan duriannya tidak bagus sampai akhirnya nanti mati. Jadi ini sudah pernah didongkel ini karena hampir mati dulu. Ternyata penyebabnya itu. Jadi pertama itu kalau kita pengen tanam durian tidak perlu pakai pupuk macam-macam, tanpa pupuk sama sekali pun tidak apa-apa. Yang penting kita kalau mau digemburkan aja tanahnya, digali atau dicampur arang sekam, itu tidak apa-apa, itu untuk menggemburkan saja, tidak usah terlalu berlebihan. Kita gemburkan. Nah kalau sudah kita tanam itu nanti siram aja, awal tanam itu siram aja terus rutin, karena dia baru aja adaptasi sama lahan kita. Siram terus setiap hari lah kalau perlu, asal jangan berlebihan. Kalau musim hujan ya tidak perlu, tapi kalau musim kemarau ini siram aja setiap hari 1 ember misalnya, atau 2 hari lah paling enggak, karena dia sangat suka air, tapi juga tidak boleh berlebihan. Nah ini makanya apalagi waktu musim kemarau seperti ini, nah ini makanya ini saya kasih selang ini sampai ke sini, karena dulu kemarin ini juga hampir mati nih sama yang di ujung sana itu. Nah itu hampir mati karena dia stres air, saya nyiramnya susah, bolak-balik kan pakai ember. Nah, jadi kalau mau nanam durian, kalau bisa ini harus disediakan dulu. Kalau tidak sanggup memberikan penyiraman secara rutin, merasa susah, bayar orang juga tidak bisa, lebih baik kita sediakan ini sedikit-sedikit, perlahan-lahan dulu. Yang kalau nanam satu ya satu di ujung sana dulu, yang dekat rumah dulu. Nah, jadi kita siram nanti. Kalau dia udah
kayak gini kan ya udah misalnya setengah tahun, ya seminggu 2 kali ya tidak apa-apa, kalau bisa ya seminggu 3 kali, misalnya 2 hari 2 hari 3 hari siram lagi ya sekira secukupnya, kira-kira 5 ember lebih lah, anggap 8 ember 10 ember lah kalau musim kemarau kayak gini. Sama ini dikasih ini ilalang atau rumput-rumput yang kita tebas itu jangan dibuang atau dibakar, sayang. Ini juga nanti kalau rumput-rumput tuh kan nanti jadi kompos dia lama-lama. Kalau kompos dari rumputan setahu saya sih aman ya, tapi kalau kayak kompos yang dari kotoran hewan tuh bahaya buat durian, khususnya untuk yang ditanam ke dalam tanah, soalnya mengundang hewan pengerat itu yang makan komposnya itu, apa namanya, uret apa itu saya lupa namanya. Nah ini kita kasih ini, kalau rumput biasa bisa juga, ini saya biasanya juga pakai rumput biasa, cuma biasanya ini masalahnya itu kalau dekat kita ada ayam ya, ayam tetangga atau ayam kita ya, biasanya di apa itu, di aur-aurnya lah. Jadi ini saya lapisin yang lebih tebal sama ilalang, jadi dia susah buat aur-aurinnya ini. Nah, ini untuk mencegah panas berlebihan, penguapan berlebihan di tanah penanaman durian kita, jadi dia lambat penguapannya. Jadi walaupun tidak pakai paranet tuh bisa aja, karena penguapan itu kan yang menguap kan di tanah, setahu saya yang menguap itu kan airnya yang dari tanah, kalau dia terkena matahari terlalu panas kan menguap. Kalau daun ini malah terkena sinar matahari kan bagus, fotosintesisnya maksimal. Malah kalau menurut saya pertumbuhannya lebih bagus musim panas daripada musim hujan. Soalnya kemarin juga musim hujan, tanaman saya yang ini yang di ujung sana tuh lambat pertumbuhannya walaupun hujan, ada terus hujan. Ini baru saya kasih pipa udah mau terubus, mau keluar daun barunya, tapi waktu kemarin yang hujan terus malah kayak lambat gitu, karena mungkin karena tidak ada matahari, tertutup awan terus kan kalau musim hujan. Jadi malah bagus pertumbuhan itu musim panas ya, asal kita penuhi airnya, kebutuhan airnya tuh kita penuhi terus. Ini saya perlihatkan yang mau hampir mati kemarin ini, karena berapa hari kemarin ya selama yang musim panas itulah, hampir 2 bulan gak kesiram karena susah kan jalannya, ambil pakai ember. Kalau ini kan saya kasih selang sampai ke batas sini, jadi bawa embernya itu dekat aja. Nah ini hampir mati kemarin nih, daunnya udah kuning semua. Nah ini mau keluar langsung, seminggu stres air itu malah biasanya lama dia baru bisa pulih, tapi ini syukur aja kemarin seminggu lebih lah saya siram terus ya, 2 hari 3 hari sekali siram 5 ember. Ini sehat udah, jadi jangan sampai kekeringan kalau durian. Jadi pertumbuhannya bagus musim panas, asal airnya kita penuhi sampai lembab dia bawahnya, sampai benar-benar meresap. Nah ini keluar kan, nah daun barunya keluar. Musim hujan kemarin malah sangat lambat pertumbuhannya, malah tidak kelihatan, saya tumbuh daun-daun barunya tuh tidak kelihatan. Ini langsung keluar nih. Nah ini juga saya pakai ilalang nih, bekas tebas-tebasan ini kan, tutupi tanahnya sama ilalang supaya penguapannya kurang. Tapi kalau musim hujan nggak usah disiram lagi itu. Tapi kalau musim panas ini boleh kita kasih cincin dia samping menyampingnya kalau mau, kayak yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini kalau saya siram biasanya airnya langsung ngalir karena tanahnya miring sedikit. Nah, jadi saya kasih cincin tanah di sini. Kelihatan. Nah, saya kasih cincin supaya airnya nggak
ngalir. Tapi kalau musim hujan itu kita buka cincirnya supaya dia ngalir langsung. Soalnya jangan sampai durian ini terendam lama, dia nanti malah busuk nanti akarnya. Misalnya seharian kerendam, terus musim hujan tuh penuh sampai ke batangnya airnya, itu bahaya itu. Jadi masalah durian itu jangan sampai kekeringan, jangan sampai kebanjiran, jangan sampai akarnya terendam. Jadi itu aja. Walaupun tidak kita pupuk, tidak kita kasih pupuk kandang, kompos, NPK atau lain-lain, insya Allah bisa aja subur, bisa besar dia. Jadi jangan ribet-ribet, nggak usah takut nanam nunggu ini dulu nunggu itu. Saya udah berapa kali kemarin mau mati nanam gara-gara nunggu pupuk apa-apa itulah. Daun ini kan juga nanti dia lapuk jadi pupuk, dia lebih aman untuk tanaman durian daripada yang kompos. Kalau kompos, kalau saya nggak berani lagi makai, kayak ada jaminan mati itu kalau kita biarkan. Jadi nggak perlu kompos-komposan lah. NPK saya juga kayaknya nggak pakai dulu ini. Yang penting penyiraman musim panas jalan. Kalau pakai kompos, kalau mau bisa kayak saya di ini aja, komposnya kita rendam di air dalam tong besar, itu kita fermentasi, itu nanti airnya aja kita ambil airnya seliter, misalnya campurkan ke ember 1 liter, mau 2 ember 3 ember tidak masalah, cuma sarinya aja kan kita ambil, airnya aja jangan sampai, jadi dia meresap ke dalam, tidak ada yang bisa dimakan sama hewan pemakan itu tadi, uret apa itu tadi saya lupa. Nah itu ya, sekian saja berbagi pengalaman dari saya. Mudahan teman-teman yang mau nanam durian tuh nanti sukses, tanamannya subur dan bisa menikmati hasilnya nanti. Yang penting ini sediakan pipa kalau bisa. Kalau tidak ada pipa ya kalau selangnya panjang ya bisa. Yang penting pengairannya jaga, khususnya musim panas. Kalau musim hujannya 2 hari 3 hari sekali hujan tuh, apalagi setiap hari nggak perlu. Tapi kalau udah kayak udah 2 minggu nggak hujan ya bisa disiram. Kalau musim panas ini ya saya siramnya ya paling nggak 3 hari sekali saya siram, atau 2 hari sekali. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.